Lalu apa sih yang gue rasakan setelah mengamali sholat Fatih itu selama 2 hari? Gak nyampe 2 hari guys, gue baca siang nih ya. Demi Allah gue gak bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's Wirda Mansur. Alhamdulillah guys, akhirnya gue kembali lagi ngisi konten di Ngaji Bareng Wirda. Dan seperti biasa, another day, another amalan. Kali ini gue mau ngasih tahu kalian amalan yang baru lagi. Karena alhamdulillah selama beberapa tahun ini gue konsisten untuk memperkenalkan kepada kalian berbagai macam amalan yang bisa kalian baca. Mulai dari Waqiah 30 hari, Yasin 40 hari, baca sholawat 1000 kali sehari, sholawat munjiat, Jibril, atau sholawat yang selama ini kita tahu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah kebetulan gue ada amalan sholawat baru, yaitu sesuai judulnya nih, namanya judulnya sholawat Fatih. Nah apa sih sholawat Fatih itu? Bentar, sebelum kita bahas, gue mau cerita dulu. Alhamdulillah izin Allah, kemarin gue sempat bikin satu komunitas yang gue namain kelas tadabbur sholawat. Jadi itu perkumpulan teman-teman yang ingin memperdalami ilmu tentang sholawat. Karena selama ini mungkin kita cuma baca tapi nggak tahu apa yang dibaca, cuma ngamalin tapi nggak tahu apa yang diamalin. Sehingga gue bikin kelas itu gue adain khusus untuk mereka, teman-teman yang mau belajar tentang sholawat secara lengkap, mulai dari arti sholawat, keutamaan sholawat. Jadi kayak kalau kita ngamalin sesuatu tapi kita tahu ilmunya, menurut gue itu jauh lebih mantep daripada kita cuma baca-baca aja tapi kita nggak tahu gitu. Karena kan gini ya teman-teman, nggak bisa dinamakan kita tuh menyukai seseorang kalau kita nggak tahu sama sekali tentang orang itu. Nggak bisa kita sebut kita mencintai seseorang kalau kita sama sekali nggak tahu menahu tentang orang tersebut. ya kan? Ya dong pastinya. Karena gini ya, jangankan kita punya crush lah, kita punya idola aja nih. Contoh misalkan gue ngefans banget gitu kan sama Jisoo Blackpink gitu, contoh ya. Kan pastinya gue akan mencari tahu ini warna kesukaan Jisoo teh apa gitu kan, makanan kesukaannya apa, minuman kesukaannya apa. Dan gue tuh pengen banget ngoleksi apa yang dia punya, segala sesuatu berhubungan tentang Jisoo. Wah gue nomor 1, pokoknya gue maju di depan ya kan, Jisoo nih gitu. Nah gak bisa dikatakan kita mencintai Nabi Muhammad SAW kalau kita sama sekali gak tahu tentang beliau gitu. Kita pengen ngamalin sholawat ya kan, tapi kita nggak tahu apa yang dibaca. Kita katanya mencintai Rasul, tapi kita bahkan sama sekali nggak tahu Rasul gitu, nggak tahu istri-istrinya siapa, sahabat-sahabatnya siapa. Ini kita tidak ada ilmu. Nah makanya gue bikin lah akhirnya forum itu, kelas tadabbur itu di grup WhatsApp. Kalau teman-teman mau join bisa banget, langsung aja ke Instagram gue @wirda_mansur. Di situ kita buka per batch. Nah sekarang udah masuk batch 4. Itu bagus banget. Pokoknya setiap hari nanti selama seminggu ya, kalian bakal dikasih materi tentang sholawat. Dan insya Allah kalian memahami sholawat beda daripada sebelumnya. Nah gue sekarang akan menceritakan tentang perkenalan gue sama sholawat Fatih yang pengen kita bahas hari ini. Jadi sholawat Fatih ini emang udah ada lama banget, cuman ya itu tadi karena kekurangan ilmu, gak ada ilmu, gak cukup ilmu, dan gak mau nyari tahu juga. Jadi ya gimana tahu ada sholawat Fatih gitu kan. Alhamdulillah kemarin itu gue sempat adain Zoom bareng sama semua peserta tadabbur sholawat yang kemudian diisi sama Ustadz Syaiful Bahri. Di situ beliau kemudian bercerita tentang keajaiban sholawat yang beliau rasakan semasa hidupnya, mulai dari bujang, mau menikah, sampai akhirnya menikah, dan bahkan berangkat haji. Dan bahkan hajinya bukan haji biasa, haji furoda, gak pakai ngantri, plus jadi pembimbing. Masya Allah. Gue akan rangkum cerita yang kemudian diceritakan sama Ustadz Syaiful. Jadi semasa beliau itu bujang, beliau pernah berkuliah ya, pernah kuliah di Kairo, Mesir. Nah di situ kerjaan beliau karena namanya mahasiswa kan uangnya ngepas ya, ngekos juga biaya sendiri. Sampai akhirnya beliau mendawamkan sholawat Fatih. Beliau baca tuh 1000 sehari. Dan Masya Allah suatu ketika beliau keluar nih dari masjid. Tiba-tiba ada orang nyamperin, terus nanya, "Kamu kuliah di sini? Iya pak. Terus biaya kos sebulan berapa?" Sekian pak. "Yaudah nanti saya tanggung sampai kamu lulus." Masya Allah. Emang kita kalau bicara soal keajaiban Allah ya teman-teman, kadang-kadang gak masuk logika.
di luar nalar, kalau kata TikTok atau di Instagram ya, di luar Naila, di luar Fikri. Jayus banget. Ya, jadi gitu ya. Kalau bicara tentang keajaiban Allah itu benar-benar di luar logika dan gak masuk akal sama kita. Kok bisa ya ada orang yang kita gak pernah tahu sebelumnya, dia juga gak tahu kita siapa, tapi kok mau nanggung beban kita? Ya kan, kayak gak masuk akal aja gitu. Tapi itulah namanya keajaiban. Keajaiban kalau masuk akal namanya bukan keajaiban, bro. Yang disebut keajaiban, miracle ya, kenapa itu disebut keajaiban? Itu karena memang di luar akal. Dan yang punya cara seperti itu cuma Allah gitu loh. Jadi nggak usah pakai logika kita lah, karena nggak akan pernah sampai kepada logika Allah tuh, nggak akan pernah sampai. Gitu teman-teman. Kemudian bercerita lagi tentang ketika beliau ingin menikah, nggak punya modal, namanya juga bujang kan, belum ada kerjaan tetap, belum ada pemasukan yang signifikan, mau ngelamar nih takut gitu, karena ya harus punya uang dulu bayangannya dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya dinasihatin ya sama bokap gue. Bokap gue lagi yang ngomong, disuruh salawat, disuruh sedekah. Dan Masya Allah beliau mendawamkan lagi sampai akhirnya ketika mau hari H, banyak orang-orang yang membantu, mulai dari nawarin makanan, baju, sampai modal dan segala macam. Jadi memang pertolongan Allah itu nyata dan selalu ada untuk mereka yang percaya. Nah di situ gue baru kayak terbuka nih, oh iya ya, dipikir-pikir gue kayaknya belum pernah nih ngamalin sholawat fatih. Ya, gue belum pernah juga nih ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada loh amalan yang namanya sholawat fatih. Dan habis itu ya teman-teman, kebetulan gue pada saat itu lagi ada satu masalah, tapi gue mungkin gak usah cerita di sini lah ya. Ada satu masalah yang intinya gue perlu jalan keluar lah, gue perlu pertolongan Allah dan cuma Allah yang bisa nolong. Gue tidak bercerita kepada siapapun tentang masalah ini, gue simpen sendiri. Kemudian gue coba amalin sholawat fatih. Jadi gue tanyakan ke beliau, ke Ustadz sholawat fatih itu seperti apa. Terus diajarin nih sama beliau. Jadi bunyinya nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan itu tuh dibaca. Terus gue kan kayak, wah Ini panjang banget nih, kalau baca 1000 belum tentu sanggup. akhirnya gue pakai yang paling gue bisa dulu dah, yaitu baca 100 kali sehari. Dan karena gue ini bener-bener niat, gue pengen banget masalah ini selesai secepat mungkin, jadi gue nggak baca sambil dinyambi gitu. Kalau kemarin-kemarin kan gue bilang, Ya teman-teman, nggak apa-apa baca salawat sambil aktivitas gitu kan. kayak misalkan kalian berangkat kerja naik motor, selama ini dengerin musik, diganti aja sambil baca sholawat. Jadi sambil megang stang motor sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. gitu. Nah, tapi karena gue ini benar-benar bertekad betul ya, pengen supaya sholawat gue ini mampu menyelesaikan urusan gue, izin Allah, gue kayak berdedikasi gitu. Pokoknya gue habis sholat, benar-benar duduk, lalu gue baca istighfar dulu 100 kali, dan setelah itu gue baca sholawat fatih itu selama 100 kali, bukan selama, sebanyak 100 kali. Gue baca, penuh dengan harapan bahwa Ya Allah, engkau doang nih yang punya jalan keluar, engkau yang tahu mana yang terbaik, engkau yang punya solusi. jadi ketika kita membaca itu jangan langsung berharap kepada dunia. Salah. Itu salah dan gue tidak mengajarkan seperti itu, ya. Jadi kenapa kebanyakan orang-orang ini bukan gagal ya, tapi tertunda gitu. Kemudian karena dia keyakinannya bukan kepada Allah. Jadi gini nih, Gue baca sholawat niatnya supaya bisa kebeli mobil misalnya. ya, tapi yang dilihat bukan Allah. Yang dilihat itu mobilnya. Jadi yang dia baca tuh ketika baca sholawat, Ya, mobil gitu. jadi yang di pikiran dia tuh mobil gitu. Itu salah teman-teman, dan gue tidak menganjurkan itu. Ya itu salah. Tapi harus langsung ke Allah dulu gitu. Jadi kalian baca sholawat, terus dengan niat apa? Supaya utang lunas misalnya, atau pengen motor misalnya, atau pengen iPhone misalnya, atau apapun itu. Jangan langsung ke barangnya dan intinya, tapi ke Allah dulu. Sambungin frekuensi kalian kepada Allah, nanti Allah yang nyambungin frekuensi Allah kepada masalah-masalah dan urusan kalian. Jangan dibalik. Ya pantas aja kalian mungkin selama ini banyak hambatan ya, Allahu a'lam bishawab, tapi bisa jadi karena itu. Karena kalian tidak melihat kepada inti yang maha inti, yaitu Allah, tapi ngelihatnya ke urusan-urusan. Nah itu
mulai sekarang dibalik, jangan seperti itu lagi gitu ya. Lalu apa sih yang gue rasakan setelah mengamali sholat Fatih itu selama 2 hari? Gak nyampe 2 hari guys, gue baca siang nih ya. Demi Allah gue gak bohong, demi Allah, demi Rasulullah gue gak bohong. Gue baca siang, sorenya langsung diijabah sama Allah. Bener-bener langsung diijabah. Sore itu gue ketemu sama urusan itu bener-bener langsung kayak air mengalir. Dan bahkan sama Allah dikasih reward yang lebih daripada sekedar masalah itu doang. Luar biasa. Dan gue kayak bener-bener speechless. Ini gue gak salah, ini kok cepet banget sih. Karena gue baca siang. Jadi kan harusnya gini ya, gue tuh selalu ngajarin juga, kalau kalian punya deadline, misalkan nih kalian harus bayar semester tanggal 13, kalian tuh udah harus baca dari tanggal 13 bulan lalu, bukan mendekati 13 hari itu gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalnya kalian punya tanggungan nih bulan depan, bacanya bulan ini, bukan pas bulan depan. Karena ada persiapan kan, ada persiapan kita berdoa dulu, ikhtiar dulu dan segala macam gitu. Tapi karena gue kayak bismillah lah, gue jajal aja. Hari itu gue ada masalah, siang ya gue baca, sorenya selesai. Masya Allah. Dan gue kayak makin semangat gitu kan, kayak wah bisa nih gue dawamin terus nih. Akhirnya gue naikin tuh dosisnya, gak cuma baca 100 tapi gue lebihin tuh. Pokoknya gue gak tahu lah dapetnya seberapa, gue baca aja terus. Ini kemanapun nih tasbih ini nempel, ini selalu gue cetak. Pokoknya sedapatnya berapa itu yang gue baca. Dan Masya Allah, urusan gue juga yang udah setahunan lamanya, itu izin Allah dibantu. Gue kayak walaupun gue tuh udah sering banget gitu ya bercerita tentang sholawat ya teman-teman, tapi selalu kayak kayak Allah tuh lagi-lagi ingetin gue bahwa betapa baiknya dia gitu loh, betapa janji dia tuh gak pernah bohong gitu kan. Dan keajaiban ini tuh gak pernah dirasain sama mereka yang gak percaya. Jadi emang kalian tuh harus percaya gitu. Ketika ngamal itu memang harus benar-benar yakin bahwa ya cuma Allah yang bisa nolongin, cuma Allah yang bisa ngasih segalanya. Jadi gue berharap banget gitu, karena gue kan kalau ketemu amalan-amalan kayak gini gue gak pernah mau nyimpen sendiri ya. Karena gue kayak langsung, wah gue dapet keajaiban nih, gue harus langsung kasih tahu teman-teman di Instagram. Karena gue pengen mereka semua juga punya kemudahan, gue pengen mereka semua punya jalan keluar, gue pengen utang mereka juga lunas, gue pengen mereka ya berhasil dalam hidupnya. Makanya gue langsung kayak teman-teman amalnya nih sholat Fatih gini gitu. Dan Masya Allah gitu, mudah-mudahan Allah itu sebagai pahala jariah juga ya. Jadi nangis gue. Makanya teman-teman pesan gue cuma satu, hakul yakin. Jadi ketika kalian baca tuh keluarin dunia dari isi hati kalian, pikiran kalian tuh keluarin dulu. Jangan pikirin tentang apapun, tapi benar-benar pikirin tentang Allah. Believe me guys, di dunia ini gak ada yang bisa kita bergantung gitu ya selain kepada dia. Emang kita tetap butuh manusia, tapi yang bisa gerakin hati manusia emangnya siapa? Kan Allah gitu. Nah setelah itu insya Allah gue betul-betul berkomitmen. Karena gue udah dikasih banyak kemudahan sama Allah, nikmat sama Allah, gue berkomitmen kela gue harus benar-benar ngasih tahu kepada seluruh dunia kalau bisa ada sholawat yang super powerful banget. Dan jangan lupa kalian amalin. Nanti setelah kalian nonton video ini, kalian amalin. Ada keajaiban apa, testimoni apa, please cerita sama gue, karena I would be very happy and I'm glad to hear your stories. Oke, mungkin segitu dulu aja. Nanti sama editor gue nih, Hilmi yang kece badai, boleh dimasukin teksnya ya Mi di sini Mi. Teks sholawat Fatih, kemudian sama teks Latinnya dan juga artinya seperti apa. Terima kasih guys, sekian aja dulu. Kalau mau baca, kalau ada pertanyaan gitu ya, bacanya berapa kali sih sehari? Boleh gue jawab semampunya kalian aja. Sejujurnya kan waktu ada 24 jam ya, ada 24 jam waktu. Ya kalau kita bisa melakukan scroll TikTok selama 1 jam, masa kita nggak bisa sih mendedikasikan waktu 15 menit aja buat duduk dan baca sholawat gitu. Jadi semampunya kalian aja, karena amalan yang disukai Allah itu adalah yang sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi anggot-anggotan gitu. Kemudian boleh nggak sih baca ketika haid? Boleh, sangat boleh sekali. Bahkan kalau lagi haid dianjurkan untuk mengisi hati kita dengan zikir ya, karena kita nggak bisa sholat kan, dan hati kita nggak boleh kosong. Kemudian bacanya waktu kapan aja, bebas terserah.
Tapi kalau gue boleh kasih saran sih, baca di waktu-waktu mustajab, kayak seperti di antara azan dan iqomat, kemudian di sore hari, apalagi di hari Jumat itu lebih dibanyakin lagi. Dan pokoknya semua waktu gue rasa berkah sih, jadi ambil aja kesempatan itu kapanpun kita bisa. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya yang udah nonton. Jangan lupa di share kalau menurut kalian ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.